Salam bahagia. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sebab Roh Kuduslah yang akan menerbangkan kita ke padang belantara. Tetapi orang-orang Kristen yang tidak bertobat, yang tidak sadar, dan yang tidak penuh dengan Roh Kudus akan tertinggal dan akan menjadi mangsa si naga dan antikristus. Pastikan hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Sangkakala yang kelima, malaikat yang kelima meniup alat yang Tuhan berikan padanya untuk menjalankan hukuman atas manusia yang tinggal di muka bumi. Pada waktu malaikat meniup sangkakalanya, maka sebuah bintang jatuh dan kepadanya diberikan kunci lubang jurang maut. Dan dari dalam lubang itu keluar asap yang sangat besar sekali. Dan dari dalam asap itu keluarlah belalang-belalang. Belalang-belalang memenuhi seluruh muka bumi. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen yang tidak memakai meterai Allah di dahinya adalah orang-orang Kristen yang bebal, yang tidak mencintai Tuhan. Mereka itu yang akan menjadi mangsa, sasaran dari antikristus. Dan kepada merekalah belalang-belalang dengan sengatan kalajengking akan memberikan aniaya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu sama seperti siksaan kalajengking bila ia menyengat manusia. Kalajengking akan menyengat manusia dan membuat manusia tersiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan selama 5 bulan lamanya. Apabila orang-orang itu tidak tunduk pada antikristus, tidak hormat kepada antikristus, dan tidak menjalankan perintahnya, dan tidak memakai tanda 666 di dahinya ataupun di tangannya, merekalah yang akan mengalami penganiayaan yang sangat mengerikan atas fisik mereka. Selama 5 bulan tidak akan pernah mati. Adakah manusia bisa bertahan pada siksaan yang sangat mengerikan tersebut? Suatu hal yang begitu sulit untuk dijawab. Karena pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Jadi, siksaan yang sangat mengerikan yang datang atas fisik ini tidak mampu membunuh manusia. Mereka mau mati, bunuh diri. Mereka ingin supaya mengakhiri penderitaan yang sangat hebat itu. Tapi maut telah pergi menjauh. Ini adalah sebuah siksaan yang sangat mengerikan yang akan diberlakukan pada orang-orang Kristen yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Pada akhirnya antikristus akan semena-mena berlaku kejam dan sadis atas mereka selama 5 bulan lamanya. Satu hal yang kita perlu sadari, saudara-saudara sekalian, sementara kekuasaan antikristus itu belum datang, masa 3,5 tahun pemerintahan antikristus itu belum hadir, satu seruan kepada saudara: bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu, maka engkau akan terhindar dari aniaya antikristus selama 5 bulan lamanya. Pastikan engkau adalah pengikut Yesus, pemuja Yesus, dan yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Keselamatan menjadi milikmu. Bila mana orang-orang yang sementara dianiaya oleh antikristus itu selama 5 bulan lamanya
tidak menerima antikristus sebagai Tuhan mereka, maka aniaya itu akan berlangsung, kengerian akan terus berlanjut. Akan tetapi mereka-mereka yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah terlebih dahulu disingkirkan ke padang belantara, tidak akan mengalami aniaya tersebut. Jikalau orang-orang menerima antikristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan menjadi milik antikristus selama-lamanya sampai di neraka. Pastikan engkau adalah milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam bahagia.